Bagi para biker, moge ataupun motor gede adalah sebuah impian. Dari sport bike, naked bike, cruiser, maupun adventure. Desain moge kekar berkat mesin yang padat. Tentunya, karena punya mesin yang besar, tenaga juga pasti berkali-kali lipat. Namun semakin besar kapasitas mesin, biasanya pengendara semakin pengen tuh ngebejak gasnya. Oleh karena itu, motor besar sangat berbahaya. Sebetulnya sih semua motor, meski cc kecil, juga berbahaya, terutama jika sang pengendara tidak punya keahlian yang memadai dan belum berpengalaman. Nah, di video kali ini, saya akan bahas motor-motor yang dijuluki Widowmaker, karena dianggap terlalu berbahaya dengan berbagai alasan. Di nomor 7, ada Harley-Davidson V-Road. Harley-Davidson adalah motor cruiser. Namun, ia terkenal memiliki mesin dengan kapasitas besar. Meski demikian, power yang dihasilkan tidak besar karena peruntukan Harley-Davidson adalah motor cruiser yang santai. Tapi ada nih ya, satu motor yang diproduksi pada tahun 2002 dengan overhead camshaft dan berpendingin cairan dengan desain yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan Harley-Davidson lainnya. Ia tampak lebih sporty dengan streamline body yang lebih aerodinamis. Motor ini pastinya menjadi pusat perhatian. Selain dari mesinnya yang bergemuruh, ia ditenagai oleh mesin V-twin berkapasitas 1131 cc yang dapat memuntahkan tenaga di angka 115 HP. Katanya sih sanggup digeber hingga kecepatan 221 km per jam. Itu pun kalau ada yang berani ya geber segitu. Nah, V-Road memiliki ukuran yang sangat kompak jika dibandingkan dengan Harley yang lainnya. Padat lah istilahnya. Tidak ada sedikit pun ruang kosong yang tersisa. Ia juga memiliki center of gravity yang rendah. Kalau motor biasa yang memiliki jarak mesin yang rendah, motor tersebut pasti memiliki handling yang baik. Namun ini tidak berlaku pada Harley yang memiliki bodi lebih lebar dari motor kebanyakan. Apalagi posisi kaki kan berada di depan. Jadi, membelokkan motor ini di kecepatan tinggi benar-benar adalah sebuah mimpi buruk. Pengendara sering terlena dengan kecepatannya, namun lupa akan sulitnya membelokkan motor cruiser di kecepatan tinggi. Akhirnya banyak yang mengalami crash dengan alasan tersebut di motor ini. Di posisi ke-6 ada Suzuki TM400 Cyclone. Yes, motor ini adalah sebuah motor trabas segala medan. Sekilas nggak ada yang salah dari penampilannya, yang terlihat biasa saja. Ia tampak seperti motor trail biasa di era tahun 70-an. Tapi, jika kita lihat spesifikasi mesinnya, yang kalian pasti kaget. Seperti namanya, motor ini memiliki kapasitas mesin 400 cc, atau tepatnya 396 cc 2 tak, yang punya satu silinder dengan tenaga di angka 39 HP. Motor trail 2 tak 400 cc yang punya tenaga di angka 39 HP sih biasa aja. Tapi ternyata, sasis motor ini tidak dirancang untuk menahan tenaga sebesar ini. Ditambah, sasis ini awalnya tidak dibuat untuk sebuah motor trail. Dengan total bobot yang hanya 104 kg saja, atau setara dengan Supra X 125, ini adalah sebuah mesin yang berbahaya. Akselerasi motor ini edan, namun ia sangat tidak stabil pada kecepatan tinggi. Hanya orang-orang yang memiliki jam terbang tinggi saja yang bisa mengendalikan motor ini. Ia akan dengan mudahnya melewati jalan berlumpur dan terbang tinggi saat melalui gundukan tanah. Cuma memang, motor yang sempurna itu tidak hanya dinilai dari mesinnya saja. Motor akan dianggap bagus jika seluruh aspek memenuhi kriteria keselamatan. Namun motor ini benar-benar sebuah mesin yang gila, yang dibuat oleh Suzuki di tahun 70-an dan masuk ke dalam salah satu motor trail yang paling berbahaya untuk dikendalikan.
Di posisi kelima, ada Suzuki TL1000. Motor dari Suzuki yang satu ini mungkin kurang populer jika dibandingkan dengan seri GSX-R yang fenomenal. Namun bukan berarti motor ini jelek ya. TL1000 adalah motor yang bagus. Ia dikenal memiliki performa yang sangat baik. Bahkan beberapa orang bilang kalau motor ini melampaui zamannya. Dengan teknologi yang lebih maju ketimbang motor di tahun yang sama. Karena memang tujuan dari terciptanya TL1000 ini adalah untuk mengalahkan dominasi Ducati 916 di ajang balap USBK. Suzuki TL1000 menggunakan mesin V-twin 1000cc dengan tenaga mencapai 135 HP dan memiliki torsi di angka 78 Nm. Tenaga yang dihasilkan sungguh luar biasa, mengingat Ducati 916 hanya memiliki tenaga di kisaran 114 HP. Jelas, hal ini menjadi sangat menarik, karena perbedaan 21 HP itu sangat berpengaruh. Tapi karena TL1000 menggunakan mesin V-twin, membuat tenaga yang dihasilkan meledak-ledak. Sangat sulit mengendalikan motor ini. Karakteristiknya berbeda dengan motor 4 silinder yang punya tenaga lebih linier. Nah, apa yang membuat motor ini berbahaya? TL1000 menggunakan suspensi model baru yang dikembangkan oleh Suzuki bersama Kayaba. Suspensi ini membuat pir dan shock damper terpisah, yang letaknya berdampingan. Hal yang lumrah pada mobil, namun baru pada sepeda motor. Kekurangan dari suspensi ini ialah, pada saat motor terlalu sering berbelok, membuat suspensi menjadi sangat lembut. Sehingga, saat berbelok, motor ini seperti selalu ingin sliding. Jadi perpaduan antara mesin dan tenaga yang meledak-ledak dan suspensi yang terlalu soft membuat motor ini sering sekali crash di tikungan. Maka daripada itu, Suzuki tidak lagi melanjutkan TL1000 dan hanya berfokus pada GSX-R series. Di posisi keempat ada Kawasaki GPZ 750 Turbo. Dari namanya saja, ini motor sudah pasti ada turbonya dong ya. Kawasaki itu emang rata-rata gila. Jadi ini motor diperkenalkan oleh Kawasaki pada awal tahun 80-an dengan teknologi yang melebihi masanya. Apalagi dengan embel-embel turbo yang nggak cuma buat gimmick aja kayak yang itu tuh. Tapi sebetulnya Kawasaki sedikit telat nih buat ngeluarin produk turbonya. Karena ia keluar setelah Honda, Suzuki dan Yamaha menyerah dengan motor turbo mereka. Well, di era tersebut jangankan sepeda motor, di mobil pun turbo menghadapi kendala turbo lag. Apalagi durabilitas mesinnya akan cepat overheat akibat panasnya suhu yang tercipta dengan tambahan turbo. Nah, ketika saingan mereka mundur, Kawasaki malah gaspol. Mesin yang dipakai diambil dari GPZ 750 biasa. Namun tentu, Kawasaki tidak hanya menambahkan injeksi dan turbo saja pada mesin ini. Beberapa part disesuaikan untuk mengimbangi tenaga yang dihasilkan. Seperti gearbox yang diganti dengan bahan yang lebih kuat, kompresi yang diturunkan, penambahan kapasitas oli dengan ekstra oil scavenging pump, dan penambahan bus indikator. Pada saat diperkenalkan pada tahun 83, motor ini sanggup memutarkan tenaga di kisaran 112 HP. Tenaga ini setara dengan tenaga dari Kawasaki GPZ 1100, yang notabene memiliki kapasitas mesin 350cc lebih besar. Salah satu majalah otomotif pernah mengulas GPZ 750 Turbo dan mengatakan motor ini adalah motor turbocharged produksi massal tercepat yang pernah mereka coba. Namun di waktu yang bersamaan, motor ini pun dianggap sangat berbahaya karena ledakan tenaga yang dihasilkan. Akselerasinya gila. Dalam 11,2 detik, ia sudah sanggup melesat di kisaran 200 km per jam dari diam. Dan dalam beberapa detik, ia sudah dapat meraih top speed di angka 240 km per jam. Tidak sembarang orang bisa mengendalikan motor ini. Ditambah, beberapa masalah yang terjadi. Karena teknologi turbo belum sempurna membuat tidak banyak orang yang membeli motor ini. Sehingga, akhirnya GPZ 750 Turbo hanya dipasarkan selama 2 tahun hingga tahun 1985 saja.
Di posisi ketiga ada Yamaha VMAX. Bisa dibilang Yamaha menjual VMAX sebagai pilihan lain untuk kelas cruiser, atau bisa dibilang lawan dari Harley Davidson lah ya. Motor ini pertama kali dijual pada tahun 85 dan mendapatkan update hingga tahun 2020. Ia menggunakan mesin V4 dengan kapasitas 1197 cc pada generasi pertama, dengan tenaga di kisaran 120 HP yang konon bisa digeber hingga kecepatan 220 km per jam. Ia lantas mendapatkan update di tahun 2005 menjadi 1679 cc dengan tenaga di kisaran 197 HP yang memiliki torsi di kisaran 166 Nm dan dapat digeber lebih dari 240 km per jam dengan akselerasi dari diam ke 100 km per jam hanya dalam waktu 2,7 detik saja, meskipun ia punya bobot mencapai 3 ton. Wah, ini sih untuk motor cruiser nggak usah dijelasin lagi ya. Jika melihat dari angka akselerasinya, pasti sangat berbahaya. Rasanya pasti aneh loh ya, ngebut pakai motor pure sport dengan motor cruiser. Akan butuh tenaga dan keahlian yang khusus agar bisa selamat dari motor ini. Yamaha VMAX menggunakan teknologi YCCI, yakni Yamaha Chip Controller Intake. Teknologi ini adalah sistem mekanisme cerdas yang mengatur udara saat masuk ke bagian mesin. Secara otomatis dapat meningkatkan performa mesin secara instan. Sistem ini diatur oleh ECU. Pada putaran rendah, sedikit udara dipasok agar lebih efisien, namun tetap punya torsi yang melimpah. Saat putaran mesin berada di kisaran 6.650 rpm ke atas, ECU memerintahkan akuator untuk memindahkan bagian atas intake. Ini bertujuan untuk mempersingkat aliran udara dan otomatis meningkatkan jumlah aliran udara ke area pembakaran. YCCI bekerja sama dengan YCCT atau Yamaha Chip Controller Turtle yang berfungsi memberikan kontrol gas yang lebih presisi alias tanpa lag. Dengan kata lain, Yamaha VMAX adalah sebuah motor cruiser yang punya mesin motor sport sejati. Jadi, bagi yang belum punya jam terbang tinggi, harus hati-hati nih sama motor ini. Di posisi kedua, ada RG 500 Gamma. RGR 150 aja udah kenceng banget sob. Apalagi ini ada versi 500cc-nya. Nah, RG 500 Gamma mendapatkan julukan sebagai King of Race Replikan Suzuki GP di tahun 80-an. Hal tersebut bukannya tanpa alasan. Motor ini lebih bertenaga, atau malah bisa dibilang lebih puas ketimbang Yamaha RD 500 LC yang punya tenaga di kisaran 88 HP. Tapi jangan dibandingkan dengan NSR 500 ya, karena NSR itu bukan motor produksi massal. Di kelas ini, Honda punya NS 400R. RG 500 Gamma punya kapasitas mesin 498,5 cc 4 silinder, U-Engine berpendingin cairan. Bagi yang belum tahu, U-Engine adalah mesinnya identik dengan konfigurasi V-Engine. U-Engine juga disebut dengan mesin tandem karena letaknya bersebelahan. Bedanya mesin ini punya dua kruk as, yang nantinya dihubungkan ke transmisi menggunakan gear atau rantai. Simpelnya mesin 2 tak 2 silinder itu pakai satu kruk as, sehingga mesin 2 tak 4 silinder itu adalah mesin 2 tak 2 silinder yang dideretin aja. Jadi, setiap blok silinder itu punya kruk as sendiri-sendiri. Mengapa motor ini berbahaya? Dengan tenaga di kisaran 95 HP di 9.500 rpm dan torsi di angka 71 Nm di 9.000 rpm, motor yang punya bobot basah di angka 175 kg ini bisa digeber hingga kecepatan 240 km per jam dengan cara yang sangat brutal. Ia punya power delivery yang meledak-ledak khas 2 tak. Sayangnya, sasis RG 500 belum bisa menangani tenaga besar yang dihasilkan.
Dan jangan berharap ada ABS atau traction control ya di motor ini. ABS berada di jari rider. Dan tanpa adanya traction control, tentu menikung pada kecepatan tinggi adalah ajang uji nyali. Salah-salah, kalian bisa crash di tikungan. Kesulitannya nggak cuma sampai di sini aja. Bahkan, setelah keluar tikungan, kalian nggak mungkin bisa langsung ngebetot gasnya karena pasti akan wheelie. Jangankan motor jalanan, MotoGP di era ini saja setelah keluar tikungan pasti pada wheelie. Dulu saat saya nonton video ini, saya pikir sih, kenapa pembalap MotoGP pada atraksi setelah tikungan? Ternyata motornya terlalu buas. Nah, hal-hal inilah yang membuat nggak semua orang bisa menggunakan motor ini dengan maksimal. Butuh jam terbang tinggi dan insting untuk bisa menaklukkannya. Di posisi pertama ada KTM RC8. Motor inilah superbike pertama dari KTM. Ya, kalian tahu sendirilah ya, KTM itu terkenal dengan motor trail dan enduronya. Jadi secara pengalaman, tentu KTM belum bisa setara dengan pabrikan lain yang sudah lama membuat superbike. Karena biasa membuat dirt bike yang secara gen punya tenaga yang brutal di RPM rendah, DNA kebrutalan motor trail KTM masih kental pada superbike pertama mereka. RC8 diperkenalkan pada tahun 2008. Ia punya mesin yang super besar dengan kapasitas 1148 cc V-twin dan punya tenaga di kisaran 151 HP. Yang basic mesinnya adalah pengembangan dari KTM Super Duke 999. RC8 lantas mendapatkan upgrade pada tahun 2009 menjadi 1195 cc dengan tenaga yang meningkat menjadi 173 HP. Di versi RC8R ini, kompresi meningkat menjadi 13,5 berbanding 1. Ia juga punya intake valve dengan bahan titanium, low friction diamond like carbon atau DLC pada bagian camshaft, serta update suspensi dengan ukuran yang lebih besar mencapai 43 mm, yang bisa diatur menjadi 3 pilihan mode. Oh ya, karena KTM punya suspensi sendiri, jadi seluruh line-up motor KTM memakai suspensi buatannya sendiri dengan merek WP. Nah, dengan mesin V-twin yang memang terkenal punya power delivery yang buas, apalagi torsi RC8R ini mencapai angka 120 Nm, ini membuat ia sangat sulit dikendalikan. Butuh tenaga yang sangat besar bagi rider agar bisa menahan tenaga sebesar ini. RC8R menggunakan sasis yang dirancang untuk sirkuit, sehingga akan sangat merepotkan jika dipakai di jalanan umum. Kalian perlu momentum atau racing line yang tepat jika ingin berbelok dengan kecepatan tinggi. Hal yang sulit bisa didapatkan di jalanan umum. Meski diperkenalkan pada tahun 2008, namun RC8 sangat minim perangkat elektronik. Motor ini nggak ada ABS dan traction control-nya loh ya. Sepertinya, KTM sengaja menciptakan motor ini dengan tujuan di sirkuit saja, meski motor ini road legal. Cuma memang motor ini lebih baik hanya digunakan di lintasan. Beberapa orang juga beranggapan, jika bisa mengendalikan motor ini dengan baik di sirkuit, maka kalian bisa membawa motor apapun di lintasan. RC8R bisa digeber dengan kecepatan 290 km per jam, dengan akselerasi dari diam ke 100 km per jam hanya dalam waktu 3,2 detik saja. Meskipun kendaraan yang kalian naiki bukan salah satu di antara motor-motor di atas, tetaplah hati-hati dalam berkendara dan mematuhi peraturan serta rambu lalu lintas. Karena safety can be fun.
Well, sekian video kali ini. Seperti biasa, like jika kalian suka, dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.